Hai semua, ketemu lagi bersama saya Ide Kurnia Swasti. Kali ini kita akan membahas mengenai self-diagnosis. Nah, topik ini sering sekali menjadi pertanyaan yang disampaikan oleh klien-klien saya di ruang konseling. Nah, kenapa sih self-diagnosis itu tidak boleh dilakukan? Nah, kita akan bahas bersama ya dalam video ini. Oke, kita mulai dengan self-diagnosis. Sebenarnya apa sih itu self-diagnosis? Karena ada istilah diagnosis atau pendiagnosisan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Nah, kalau self-diagnosis berarti otomatis dilakukan sendiri oleh individu yang bersangkutan. Yaitu ada proses nih di mana individu mengamati ke dalam diri mereka sendiri, kemudian berusaha mengidentifikasi penyakit atau gejala patologi atas gangguan yang tadi dia amati sendiri itu tanpa berkonsultasi dengan tenaga profesional kesehatan. Contohnya nih ya, misalnya kalau teman-teman ngerasa pusing gitu, ini kita contohkan yang contoh kondisi fisik dulu ya. Misalnya pusing, terus kemudian teman-teman hidungnya tersumbat. Nah, itu adalah gejala. Kemudian teman-teman mengamati ini gejala. Nah, ketika kalian menyimpulkan bahwa, wah ini nih berarti aku influenza nih, aku flu gitu, berdasarkan gejala itu, tanpa berkonsultasi dengan tenaga profesional kesehatan. Nah, di saat seperti itulah yang terjadi teman-teman melakukan self-diagnosis. Mendiagnosis sendiri berdasarkan gejala yang dialami, kemudian, nah, kenapa berbahaya tindakan self-diagnosis ini? Karena, nah, akan mengarah kepada tindakan tertentu nih. Nah, dengan gejala pusing dan hidung tersumbat tadi, misalnya teman-teman beranggapan bahwa, oh ini saya flu, berarti saya perlu minum obat flu. Nah, obat flu dijual di apotik yang dijual secara bebas. Nah, ini bisa saja akan membantu, tetapi bisa juga tidak membantu kondisi kalian karena tadi sebenarnya kurang tepat nih, karena kita kan tidak belajar mengenai patologi gitu, tapi kita menyimpulkan sendiri dan melakukan tindakan sendiri gitu berdasarkan dari apa yang kita amati tersebut. Nah, pada patologi-patologi yang lain atau permasalahan kesehatan yang lain, nah ini bisa kemudian mengarah kepada salah gitu ya, salah. Seharusnya tindakan yang kita lakukan tadi tidak perlu dilakukan. Seharusnya kita tidak perlu meminum obat itu gitu. Tetapi karena kita punya anggapan bahwa oh pasti ini kayaknya saya mengalami penyakitnya ini nih, maka saya harus minum obat ini. Nah, itu yang sangat disayangkan ketika sebenarnya tubuh tidak membutuhkan tetapi kita mengonsumsi obat-obat tersebut. Nah, kalau kita tarik ke misalnya ini adalah permasalahan kesehatan mental ya atau gangguan psikologis, mental disorder. Nah, ini juga bisa mengarah kepada kesalahan tindakan yang kita lakukan. Misalnya ketika kita sudah mendiagnosis diri kita nih, wah berarti ini aku depresi nih, ya, tanpa berkonsultasi kepada psikolog gitu atau psikiater, kita memberikan penilaian terhadap diri kita sendiri bahwa kita mengalami depresi. Nah, padahal sebenarnya ternyata belum memenuhi itu untuk diagnosis gangguan depresi. Kalau kita kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan karena penilaian diri tersebut, nah itulah yang menjadi berbahaya. Nah, sehingga di sini teman-teman penting sekali untuk kemudian memang datang berkonsultasi untuk memastikan permasalahan ini seperti apa. Jika memang diperlukan sampai tahap pemberian diagnosis dan juga pengobatan, nah itu harapannya adalah berdasarkan dari penilaian orang yang memang kompeten dalam bidang itu gitu, tidak asal-asalan sehingga penanganannya pun akan tepat. Kalau berkaitan dengan pengobatan, maka kita perlu mempertimbangkan juga dosisnya. Kita tidak belajar mengenai hal itu, maka akan sangat riskan kalau kita mengkonsumsi obat hanya berdasarkan dari kriteria. Kira-kira aja, kriterianya itu dikira-kira, atau kriterianya adalah berdasarkan testimoni. Temanku cerita minum ini katanya enakan. Nah, itu
nggak bisa gitu ya teman-teman, tidak bisa melakukan tindakan pengobatan berdasarkan perkiraan-perkiraan yang seperti itu. Maka perlu banget untuk konsultasi kepada dokter atau kepada psikolog. Oke, nah kenapa sih kok cenderung ada tindakan self diagnosis? Nah ini ya terutama kalau kita ngomonginnya ini di skop mahasiswa nih. Nah biasanya mahasiswa yang mempelajari hal itu gitu, karena dia terpapar dengan informasi-informasi dari mata kuliahnya, dari diskusi di kelas, dari mungkin ada tugas praktik dan lain sebagainya. Nah, ada kesempatan bagi dia untuk kemudian menilai dirinya sendiri nih ketika membaca materi tadi ya, atau ketika dijelasin nih oleh dosen. Kemudian ada proses reflektif. Oh iya ya, aku kayak gitu. Oh, berarti aku mengalami gangguan ini ya. Oh, berarti aku seperti ini ya. Berarti aku punya permasalahan ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian bisa juga self diagnosis untuk posisi sekarang, untuk waktu sekarang itu karena dipengaruhi pengalaman terdahulu. Di masa terdahulu sudah pernah mendapatkan diagnosis dari profesional, kemudian sekarang individu ini mengingat-ingat, oh dulu yang kemarin aku seperti itu, dengan gejala seperti itu, berarti sekarang aku sakitnya juga sama. Nah ini, padahal sebenarnya dalam kurun waktu yang berbeda itu diperlukan pemeriksaan yang berbeda juga ya, updating kondisinya, karena bisa jadi tidak persis sama apa yang dialami di masa lampau dengan yang dialami sekarang gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini yang seringkali dialami nih karena sekarang marak ya psikoedukasi di media-media begitu, di media sosial terutamanya yang kemudian membuat individu itu juga melakukan tindakan reflektif seperti di poin 1 tadi gitu. Nah, karena informasi dari media ini sifatnya justru lebih satu arah ya, jadi dia membaca, dia melihat atau dia mendengar tanpa ada kesempatan untuk berdiskusi, mengkonfirmasi secara langsung. Nah ini yang kemudian menjadi lebih riskan gitu. Kalau kita coba bandingkan dengan poin yang pertama tadi ketika belajar di kelas atau di kampus. Kalau di kampus masih ya lumayan lah bisa ngontak dosennya atau bisa mengajak teman untuk berdiskusi gitu. Nah, tapi kalau poin yang ketiga ini, karena sifat satu arahnya tadi dari media ke publik, maka di sini individu tuh hanya mengolah-ngolah sendiri gitu, memikirkan sendiri, mengira-ngira sendiri, kemudian ya paling parahnya adalah ketika memutuskan sendiri, memberikan stigma kepada diri sendiri bahwa dia mengalami suatu gejala patologis tertentu atau bahkan sampai pada memberikan label diagnosis tertentu kepada dirinya. Nah, oke. Nah, jadi berbahaya ya. Berbahayanya pertama karena bisa menyebabkan misdiagnosis, kesalahan dalam diagnosis. Contohnya kalau berkaitan dengan kesehatan mental ya, ketika kita merasa jantung ini deg-degan, dada deg-degan, nafas tersengal-sengal. Nah, itu bisa karena ada permasalahan kecemasan gitu. Nah, perlu diketahui juga bahwa kecemasan itu ada yang sifatnya kecemasan yang berdasar keadaan atau state anxiety, dan ada juga kecemasan yang ini sudah menjadi problem individu ya, yang sifatnya trait. Ada atau tidak ada stimulus, dia akan sangat mudah cemas. Nah, kalau yang state tadi dipengaruhi oleh keadaan. Nah, ini cenderung normal dialami oleh individu-individu ketika berhadapan dengan situasi yang memang stressful. Contohnya apa? Contohnya adalah menghadapi masa ujian, kemudian menghadapi wawancara kerja atau tes-tes yang lain gitu ya. Kemudian ketika bertemu dengan individu lain yang memiliki power lebih dari dia. Misalnya mahasiswa mau menghadap dosen pembimbing skripsi. Nah, itu seringkali memunculkan juga nih gejala-gejala kecemasan. Tapi pada kesempatan yang lain ya nggak masalah. Kalau tidak ada kesempatan itu atau keadaan itu tidak muncul gejala cemasnya. Nah, ini sangat berbahaya kalau kita langsung memberikan label pada diri kita bahwa aku nih punya penyakit cemas, aku nih orangnya fobia gitu ya, tanpa diskusi lebih lanjut gitu untuk konfirmasi dan juga klarifikasi terhadap keseluruhan gejala-gejala yang dialaminya.
Jadi di sini bisa menjadi suatu bahaya ya, karena stigma tadi akan mempengaruhi kepercayaan diri, akan mempengaruhi keyakinan diri gitu, dan pada akhirnya performa juga akan terpengaruh. Oke, kemudian nih kalau kita, sudah nih punya, tenaga kesehatan ya profesional, misalnya dokter atau psikolog apa. Nah, ketika, seseorang ini, sorry to say dia keras kepala dengan, self diagnosis-nya, nah ini akan menyebabkan treatment atau penanganan yang sudah berjalan ini menjadi tidak efektif. Hubungan antara dokter dan pasien atau nakes dengan kliennya. Nah, ini bisa menjadi tegang nih karena ketidakpercayaan ya. Poin yang ketiga ini bahwa kemudian pasien atau klien itu menjadi kalau ini ya bersih tegang gitu dengan tenaga kesehatan yang menanganinya. Nah, hal ini menyebabkan ketika dia tidak percaya, maka proses pemberian treatment itu tadi juga menjadi tidak optimal. Nah, namun sebenarnya kalau teman-teman mau belajar nih tentang kondisi diri, kemudian belajar tentang mengenali diri, ini bagus gitu. Bagus ya untuk meningkatkan kesadaran diri atau self awareness gitu. Kita mencari tahu nih, oh permasalahan psikologis itu apa aja ya. Kemudian aku memiliki risiko mengalami apa. Nah, kesadaran diri seperti itu bagus, tetapi yang perlu diingat adalah jangan sampai memunculkan stigma kepada diri sendiri, label kepada diri sendiri bahwa aku orang sakit jiwa, aku orang yang gila dan lain sebagainya. Itu yang kemudian justru bisa membuat kehidupan kita tidak berfungsi secara optimal gitu. Nah, jadi penting ya untuk berdiskusi dengan psikolog atau psikiater atau praktisi konselor gitu di area kesehatan jiwa ini untuk menjadi second opinion atau third opinion gitu. Sehingga kita tidak terjebak dalam pemikiran-pemikiran kita sendiri, terutama ketika kita tidak memiliki ilmu di dalam bidang tersebut gitu ya. Dan berikutnya bahwa sebenarnya self diagnosis ini bisa kita manfaatkan, bukan self diagnosisnya ya, tapi mungkin belajar mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan diri kita dan juga berkaitan dengan pemahaman in general secara umum mengenai kesehatan mental. Nah, itu bisa membantu kita untuk mengenali nih lebih luas lagi. Oh, kecemasan itu seperti apa? Oh, depresi itu seperti apa? Oh, kapan ya kira-kiranya ketika memunculkan gejala seperti apa harus melakukan tindakan help seeking behavior gitu atau mencari bantuan gitu. Oke, nah dari situ akan melakukan tindakan pencarian bantuan dan ditindaklanjuti dengan treatment-treatment yang sesuai dengan kondisinya. Kita ikuti nih alurnya gitu. Kita bekerja sama, kita sebagai klien bekerja sama dengan tenaga kesehatan, bekerja sama dengan psikiater, dengan psikolog gitu ya, untuk memberikan kesempatan bagi diri kita mendapatkan penanganan yang tepat. Oke, teman-teman, seperti itu penjelasan saya mengenai self-diagnosis. Ini adalah beberapa acuan yang saya gunakan untuk memberikan penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, begitu. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Bye!